mempertahankan ajaran-ajaran yang sampai kepada kita untuk kita amalkan menjadi amal soleh yang mudah-mudahan menjadi bekal untuk kita kelak berjumpa dengan Allah sebagaimana yang Allah sampaikan dalam Al-Qur'an, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan mudah-mudahan amal soleh yang kita lakukan dengan dasar kita terikatnya dengan sunnahnya Rasulullah menjadi amal soleh yang kelak bisa dijadikan sebagai bekal untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena jumpa dengan Allah adalah kenikmatan yang tertinggi, kenikmatan yang tidak ada taraknya dibandingkan dengan surga. Sebab itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang kelak ditakdirkan untuk bisa berada dalam barisan Rasulullah, mendapatkan syafaatul ujmanya, dan juga kemudian kita bisa berjumpa bersama dengan Rasulullah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita pun harus berterima kasih kepada makhluk selain kepada Rasulullah SAW, yaitu kepada manusia-manusia yang senantiasa menjadi perantara datangnya kebaikan. Dan pagi hari ini kebaikannya pagi-pagi sudah dikasih, apa ini namanya? Kue bola. Ya kan? Terima kasih ini yang sudah menyiapkan. Dan juga yang paling khusus yang sudah memberikan fasilitas masjid yang begitu indah. Ya, Masjid Ar-Rahman yang begitu masuk, saya hampir 3 bulan nggak kesini ya, 3 bulan, masya Allah. Kemarin keluar kota, ini kalau kita ikutin nggak berhenti. Tapi ya sudah, meskipun agak oleng-olengnya datang juga lah. Dan mudah-mudahan ini menjadi perantara datangnya kebaikan. Sebab itulah kita terima kasih kepada ketua DKM-nya Bapak Ustadz Sanusi. Mudah-mudahan Allah senantiasa jaga iman Islamnya, diberikan kesehatan, bukan saja sehat tapi afiat, diberikan umur panjang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustadz Yakub, Ustadz Dahlan, para pini sepuh yang mohon maaf kalau saya enggak sebutkan satu persatu, namun tidak merasa hormat dan ta'zim saya, mudah-mudahan kita semuanya di sini oleh Allah diberikan kemudahan rezekinya yang halal, thayyib, dijauhkan dari berbagai macam bala dan bencana, diberikan umur yang panjang dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tak terasa hari ini sudah masuk tanggal 19 Rajab. Di bulan Januari pun tanggal 19. Ya. Setiap sudah memasuki bulan Rajab, Rasulullah SAW berdoa. Sebetulnya doa itu bukan meminta, tapi mengharapkan kehadiran. Apa yang diharapkan oleh baginda Nabi. Dan ini doanya bukan untuk sendiri, tapi untuk rame-rame. Apa doanya? Allahumma barik lana fi Rajaba fasa'bana wa ballighna Ramadan. Berikan keberkahan bulan Rajab bagi kita semua, dan juga sampaikan umur kita pada bulan Ramadan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa di bulan Rajab, bersyukur sampai bulan Rajab ketika kita ini tahu. Kalau nggak ada yang ngasih tahu ya biasa aja. Hari ini adalah hari Ahad. Apa yang membedakan Ahad dengan hari kemarin? Cuman sebutan doang kan? Kemarin Sabtu, sekarang Ahad, besok Senin kalau masih hidup, ya kan? Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah pengkondisian kita. Bahasa yang keren namanya mindset, Pak. Mindset itu apa? Mind itu pikiran, set itu ya settingan. Bagaimana cara men-setting bahwa hari ini, saat ini kita subuh. Ya karena kita baru bangun tidur. Ya, serasa subuh. Coba kalau kita setting merem, kita bayangkan bahwa saat ini zuhur gitu. Bisa enggak? Bisa. Itu tergantung bagaimana men-set.
Nah, untuk bisa men-set ini perlu ilmu. Bahasa kalau dalam motivasi itu namanya skill set namanya. Punya keterampilan, punya kecerdasan bagaimana dia bisa men-setting pikirannya. Ya, tekniknya. Jadi selain yang kita harus punya adalah tentang keterampilan bagaimana men-setting pikiran, kita pun punya juga rujukannya apa yang harus dijadikan sebagai sarana untuk men-set. Itu yang disebut dengan tool set namanya. Jadi ada mindset, ada skill set, ada tool set. Gitu kan? Karena kalau kita tidak men-set itu, pasti ujungnya kepleset. Coba ya, banyak orang yang kepleset karena nggak bisa men-set. Akhirnya kepleset, ya kan? Dan kadang-kadang ada orang men-set, bisa men-set karena kepepet, ya kan? Ya. Seperti hari ini, ya kan? Lupa ngumumin ada pengajian, ya udah. Kita set, tetap. Yang lain ada yang nggak tahu, ada kadung, udah ada janji, maka tetap pulang, ya kan? Tapi kalau orang yang kemudian dia punya skill set, ya disetting ulang. Ya. Sebab itulah jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan kita manusia, maka kita nih harus coba mengenali tentang jenis-jenis manusia. Ya. Ini dalam pendekatannya, dalam pandangan kaitan seseorang itu punya ilmu apa tidak. Ya. Nanti dalam kehidupan kita, manusia ini kenapa sih bangsa kita ini belangsak, susah, ya, penuh dengan masalah. Ya karena dia ini nggak tahu apa-apa. Makanya lihat di dalam Al-Quran surat 16. Surat 16 itu surat An-Nahl ayat 78. Ya. Apa yang disampaikan oleh Allah? Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Nah, bodoh. Nggak tahu apa-apa. Begitu lahir melalui perantaraan perut ibu kita nih nggak tahu apa. Ya, kalau nggak tahu apa-apa pelangap-pelongo, ditanya aja kagak ngerti. Ini apa? Kok tanya sama saya? Namanya yang lain lah. Ya, kan? Saya nggak tahu. Nah gitu kan, gampang kan? Oh saya nggak tahu. Ya, kan ada yang diwawancarain tuh kan. Saya nggak tahu. Kok tanya sama saya? Tanya sama yang lain. Nah gitu. Nah itu namanya nggak tahu apa-apa. Orang kalau nggak tahu apa-apa bingung pak. Masuk ke masjid mau ngapain ya? Ya kan? Kok ini ada orang yang gerak-gerak, apa itu? Oh sholat, itu kan kita tahu sholat dari mana? Karena ada yang ngasih tahu. Siapa yang ngasih taunya? Orang yang punya ilmu. Yang punya ilmu itu namanya ulama. Ya. Kalau yang nggak tahu ya bodoh. Ya, coba aja. Kita ini bisa melakukan ini dan itu karena ada yang ngasih tahu. Supaya kita nih tahu, maka lihat Allah kasih yang namanya alat untuk kita bisa menerima pengetahuan dari yang lain. Apa alatnya? Wa ja'ala lakumus sam'a. Allah kasih pendengaran. Begitu dikasih tahu, oh ini kue ada wijennya. Dari mana kok itu wijen? Itu kecil-kecil. Ini kaitan dengan makan. Oh ini boleh dimakan ya? Oh iya boleh. Ya kan? Selama halal. Ah gitu kan. Tahu halal haram karena ada yang ngasih tahu. Ada orang yang dikasih tahu pak ngedableg. Ya. Dikasih tahu ngedableg. Makanya itu Allah pernah memberikan amanah kepada gunung, kepada langit, kepada laut, kepada bumi. Nggak ada yang mau. Karena tahu betapa beratnya amanah itu. Tapi manusia karena bodoh pak diterima tuh amanah itu. Makanya kalimatnya doluman jahula. Manusia ini dolim dan bodoh. Itu ayat Al-Quran. Di mana tuh adanya? Nanti cari di surat pertama sampai surat terakhir akan ketemu tuh kalimat itu. Ya kan? Iya kan? Oh ya kan?
Nanti cari itu di surat pertama sampai surat terakhir. Apalagi di bulan Rajab nih. Nyari itu doang tuh. Dari surat pertama sampai surat terakhir. Pasti ketemu. Ada kalimat doluman jahula. Kalau nggak ketemu nanti bilang ke saya. Iya kan? Nah, iya. Setelah seminggu kemudian nanti kalau nggak ketemu bilang ke saya. Asal udah kebaca itu semuanya ayat. Suratnya. Pasti ketemu itu. Manusia ini dikasih amanah Pak. Nerima Pak. Ternyata khianat Pak. Khianat Pak. Jadi ketika kampanye Pak. Oh luar biasa Pak. Meyakinkan. Menjanjikan. Begitu udah jadi lupa Pak. Iya kan? Sama ada sebuah joke begitu kan. Suatu ketika ada manusia yang meninggal dunia. Ya, dikasih uji coba masuk surga. Satu surganya Allah, yang satu surganya iblis. Ya kan? Begitu masuk surganya Allah, wah dikasih fasilitas segala macam ya kan. Oh ya oke. Kemudian selesailah, dikembalikan lagi hidup. Ya, kemudian mati lagi. Kemudian uji coba yang kedua, masuk surganya setan. Menjanjikan ya kan, luar biasa nikmat. Ada sembako, ada wanita, ada segala macam ya. Udah selesai. Begitu dia ditanya, ini memilih surga yang mana? Surga yang kedua aja. Kenapa? Karena lebih menjanjikan. Ya kan, lebih wah gitu kan. Begitu dia meninggal dunia, karena dia sudah oke, dia memilih surganya setan, Pak, iblis. Begitu dia masuk dipilih, kok nggak sesuai gitu kan? Ya nggak sesuai. Dulu waktu uji coba kok bagus gitu kan? Ditanya itu iblisnya, kenapa kok nih malah api? Wah menyakitkan gitu. Kata iblis, iya itu kan zaman kampanye. Ini kan yang sebenarnya dibilang. Itu. Jadi cuma yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak orang yang terjebak dengan surganya setan, Pak. Ya, kenapa? Karena manusia bodoh. Manusia bodoh itu, Pak, dibohong-bohongin, Pak. Nah, kaitkan dengan yang namanya manusia bodoh supaya kita keluar dari yang namanya kebodohan. Dulu ada sebuah program, salah satu yang menjadi penyebab orang bodoh itu tidak mau baca. Itu kan konon katanya begitu kan. Maka kemudian dibuatlah program bebas buta huruf, diajari paket A, paket B, segala macam. Karena kalau nggak banyak baca, nggak banyak tahu. Ternyata tetap bodoh, Pak. Karena yang dibacanya hanya huruf abjad doang. Dia taunya A, B, C gitu. Nggak tahu isinya gitu, cuman baca doang ya kan. Ya. Buktinya apa? Ini hasil penelitian, Pak. Ini bukan hanya omon-omon, Pak. Tapi ini adalah hasil penelitian terhadap masyarakat Indonesia, Pak. Ya. Apa penelitiannya? Bahwa terkait dengan yang namanya kecerdasan, Pak. Oh, ini nih, lihat. Miris sekali pendidikan kita sangat buruk. Skor intelektual yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia di bawah Laos, Pak. 78. Ya kan? Jadi itu memang sangat berkaitan erat. Kaitan dengan pengajian pun, kaitan dengan ceramah pun, Pak. Itu kalau yang ceramahnya kurang isinya, kebanyakan lawakannya, penggemarnya banyak. Coba. Kenapa? Memang ciri khasnya orang bodoh itu. Tapi kalau ada yang isinya, Pak, membahas ilmu, Pak, kagak betah. Pulang dia. Ya kan? Ini hasil riset, Pak. Hasil riset. Bukan lembaga dunia, itu lembaga yang ada di Indonesia pun mengakui, Pak. Bapak boleh searching lah di internet. Ya. Kenapa dianggap bodoh? Karena ternyata, Pak, skor intelektualitas itu adanya di mana? Di wawasan pikiran kita yang memang menyimpan ilmu dari informasi yang sampai kepada kita. Lihat nih skor, Pak. Itu ada 180, itu namanya jenius.
180 ke atas tuh Pak, sampai 200, 300, nggak ada sih 300 Pak. Albert Einstein itu Pak di bawah 200. Ya, yang orang yang jenius itu. Dan memang kadang antara jenius dengan idiot beda tipis. Karena orang yang jenius kadang kelihatannya pelongo gitu. Coba lihat. Orang yang jenius itu begitu Pak. Nah yang tingkat kecerdasannya tinggi 145 sampai 159 itu ada tes IQ biasanya. Kalau biasanya saya mengadakan program pelatihan itu saya tes ini. Kemudian ada yang namanya level menengah. Ini normal lah 116 sampai 144. Yang di bawah itu 85 sampai 115. Ini masih mendingan lah normal bawah. Tapi ini ada 71 sampai 84. Ini di bawah standar Pak. Indonesia 78. Ya, itu lihat 71 sampai 84. Di bawah lagi Pak itu keterbelakangan mental. Ya, makanya orang yang kalau enggak punya wawasan Pak, pelanga-pelongo seperti orang yang keterbelakangan mental. Dikasih tahu dia enggak fokus. Ini apa kaitannya dengan kehidupan kita? Oh, kalau manusia enggak banyak tahu Pak, makanan yang harusnya itu yang harus kita makan enggak dimakan Pak. Yang harusnya enggak boleh dimakan dia dimakan. Itu karena nggak banyak pengetahuan. Makanya lihat, orang bodoh itu yang penting kenyang Pak, bukan bergizi. Maka sekarang program yang penting makan, meskipun cuma 10.000. Ya kan? Tapi kalau orang yang cerdas Pak, oh nggak peduli saya dibagi. Oh banyak di Indonesia itu makanan-makanan yang bisa mengantarkan kita menjadi sehat. Ya cuman karena nggak tahu Pak. Orang-orang yang luar biasa Pak melakukan riset Pak. Ternyata dulu kita tanam itu di pagar. Namanya apa? Daun kelor. Ya kan? Masyarakat kita orang kampung gitu kan. Daun kelor di mana-mana. Oh ternyata itu obat ini, obat itu segala macam. Itu lakukan riset namanya. Penelitian. Ya kan? Nah sebab itulah jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Manusia ini Pak, karena memang dengan kebodohannya tadi Pak, karena dikasih oleh Allah perangkat nggak dipakai Pak, akhirnya ya tetap bodoh Pak. Dikasih telinga yang didengerin lagu Pak, betul gak? Ya udah Pak, akhirnya dinenya bobokkan oleh lagu Pak, kebanyakan santai. Ya kan? Coba, kebanyakan santai Pak. Dan yang namanya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita nih kebanyakan nggak dengerin lagu, Pak. Kita kebanyakan rileks. Kebanyakan santai. Karena lagu itu ya, irama itu membuat kita menjadi rileks. Ya, untuk relaksasi. Coba ya. Nah, sementara hidup ini kan kadang kita memang harus rileks. Kadang kita juga harus waspada. Kalau nggak waspada Pak, kejahatan bukan karena niat pelakunya, tapi karena ada kesempatan, maka waspadalah. Iya kan? Nah, itu Bang Napi. Dan lihat Pak, kita karena kurang banyak mendapatkan informasi Pak, lagi ngaji pun tidur Pak. Betul nggak? Karena kita nggak dapat informasi bahwa setan, iblis itu mengintai kita. Supaya kita gak dapat informasi. Coba lihat di dalam ayat Al-Quran kan. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an sama'ilihim wa la tajidu aksaruhum syakirin. Itu tertuang dalam Al-Quran surat ke-7. Nanti cari tuh surat ke-7. Ya, di ayat ke-17. Oh, kalau ini saya kasih tahu lah. Ya. Di surat ke-7 ayat ke-17. Oh, mereka tuh mengintai kita. Itu informasi yang Allah kasih. Cuman Allah udah kasih informasi, nggak dipakai tuh informasinya, nggak didengar. Ya, nggak didengar. Cuman dilihatin doang. Memang dia tahu huruf, Pak. Cuman nggak tahu disambung-sambungin hurufnya. Cuman tahu abjad doang. Lupa merangkai. Ya kan? Orang bodoh kan bingung Pak merangkai itu.
Sebab itulah jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita ini supaya tidak buta huruf, tidak buta ilmu, harus belajar. Rasulullah itu memerintahkan kun aliman au muta'aliman au mustami'an au muhibban fala takun khamisan fatahlik. Kalimat terakhirnya fatahlik, celaka. Jangan jadi yang kelima, celaka, Pak. Jadi orang yang berilmu, supaya berilmu, cintai ilmu, ya. Supaya kita berilmu, dengarkan ilmu, ya. Au mustami, menjadi pendengar, ya. Au muhibban, jadi orang yang cinta terhadap ilmu. Jadi kun aliman, au muta'aliman, jadi orang yang senang belajar. Kenapa? Karena manusia ini dari pagi sampai petang, dari lahir sampai meninggal, wajib hukumnya belajar. Faridoh, minal mahdi ilal lahdi. Kalau nggak belajar, Pak, adik kecam. Makanya kata Imam Al-Ghazali dalam muqaddimahnya kitab Bidayatul Hidayah, celaka bagi orang yang nggak mau belajar, ya, celaka bagi orang yang tidak mau belajar, dan celaka juga bagi orang yang belajar. Yang celaka bagi yang tidak belajar karena dia mengabaikan terhadap perintah Allah, perintahnya Rasulullah. Yang celaka orang yang belajar udah punya ilmu, ilmunya nggak dipakai, ya, dikecam tuh ada ilmu. Kalau ilmunya udah tahu nggak dipakai. Maka jadilah orang yang berilmu. Makanya lihat urutannya di dalam Al-Quran, surat ke 28. Surat apa ya? Surat apa? Al-Mujadilah. Surat ke berapa tuh? Ya. Ya, surat 58. Ya. Ayat ke 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Iman, ilmu. Makanya lihat, harus dikemas dulu, harus dibungkus dulu dengan iman. Punya ilmu kalau nggak punya iman, bahaya itu. Coba ya. Punya iman tapi nggak pakai ilmu, imannya ngaco. Jadi itu dua-duanya harus satu kesatuan yang nggak boleh dipisahkan. Coba kalau orang punya ilmu nggak punya iman, Pak, jadi penipu, Pak. 300 triliun. Nah itu karena punya ilmu itu. Iya gak? Ini orang-orang yang tadinya janji, dikibulin, Pak. Kasih 1 kilo beras, 1 liter minyak. Oh nanti tolong pilih saya. Nanti kalau saya jadi, saya akan makmurkan kalian. Oh itu kan belum jadi, Pak. Itu namanya surganya iblis. Iya kan? Tadi kan. Ya, begitu udah jadi, kok beda surganya. Oh itu kan dulu waktu kampanye, Bos. Kalau udah jadi, Pak, neraka yang benernya nih. Ya kan, surga yang benernya ternyata Allah yang punya. Itu Dajjal begitu, Pak. Ya kan? Iya, dia Dajjal tuh begitu, penipu. Cuman kita nih senangnya ditipu. Kenapa? Kita senang ditipu. Nggak sadar ditipu karena bodoh. Karena bodoh, Pak. Ini hasil riset, Pak. 78. Ya kan? Udah tahu padahal itu. Ya kan? Dan ini real. Bukan mengada-ngada. Itu boleh saya berhadapan dengan siapapun. Real, saya sampaikan itu dimanapun. Indonesia itu memang, Pak, kalau orang bodoh itu yang mikir adalah perut. Bukan ini. Orang bodoh itu yang dipikirkan perut. Dan orang bodoh itu ya orang yang baik itu yang ngasih duit. Meskipun duitnya hasil maling. Dia gak peduli, Pak. Makanya lihat ulama itu, Pak, yang ngarang Indonesia Raya siapa? Ya. Aslinya, Pak, itu ulama, bukan dia. Iya. Dan itu kalimatnya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Sesuai dengan ajaran Islam itu, Pak. Bangun dulu jiwa. Kenapa? Jiwa itu adalah perpaduan antara ruh dengan jasad. Ruh itu suci. Ruh itu taat. Ruh itu nggak pernah ngelawan sama Allah. Dari mana tahu? Oh, yang ada yang ngasih tahu lah. Yang ngasih tahu siapa? Al-Quran.
Surat ke-7 ayat 172. Coba lihat. Apa kalimatnya? Wa id akhadha rabbuka min bani Adam min duhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna. Itu ruh jawab, saya bersaksi ya Allah, engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hambamu. Itu ruh, Pak. Taat, sami'na wa ata'na. Begitu lahir ke dunia, kok kenapa jadi kafir? Rasulullah jawab ketika ditanya itu, al-waladu yuladu alal fitrah ila ini. Dia mau jadi apapun, itu tergantung, kalau bahasa psikologi itu tergantung lingkungan, Pak. Lingkungan yang sering itu di keluarga. Nah, bapaknya sering berantem sama ibunya. Ya dilihatin, Pak. Kenapa surat An-Nahl tadi surat 78 ayat 78 itu, Pak? Karena sering ngedengernya berantem mulu tuh bapak sama ibunya. Anaknya kan ngedenger. Yang masih kecil itu. Yang masih di kandungan pun ngedenger, Pak. Ya kan? Sering ngelihat ibunya diomelin. Bapaknya bawa makanan yang gak jelas, itu kan. Sering ngedengar itu bapaknya korupsi. Ya anaknya jadi aset, Pak. Anak setan. Ya kan? Jadi aset. Nah sebab itulah jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan mau kita dibodohin. Maka kita ini harus pintar, orang Islam itu harus cerdas. Kalau enggak cerdas, Pak, sangat mudah, Pak. Ya, dibodohi. Ya, saya bodoh-bodohin. Setan sebetulnya asli yang bodoh-bodohin, Pak. Cuman datang dalam bentuk manusia. Makanya lihat Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Al-Ihya, fasadur ra'aya bi fasadil muluk. Rusak sebuah tatanan negeri itu karena rusaknya masyarakat. Dan masyarakat kenapa rusak? Karena dirusak oleh penguasa. Itu imbal balik, Pak. Indonesia dengan sistemnya demokrasi. Siapa yang berkuasa, siapa yang banyak milih, itu yang berkuasa. Sistem demokrasi kan dipilih, dia yang paling banyak dipilih jadi. Dan negeri kita ini dikelola oleh partai politik. Ya boleh. Oleh partai politik. Partai politik yang paling banyak suaranya, dia yang berkuasa. Contoh, DKI Jakarta yang sekarang I-nya jadi hilang. Jadi DK. DKJ. DPRD-nya yang berkuasa siapa? PKS. Ya, kenapa PKS? Karena suaranya terbanyak. Ya kan? Nah, pemilihan pemerintah daerah, gubernur, siapa yang menang? Banteng. Kenapa? Karena yang banyak milih. Ya kan? Nah, itu yang berkuasa, partai politik berkuasa. Kemudian kita mencak-mencak. Ya kan? Wah, kita bersumpah serapah. Jangan sumpah serapah, jangan mencak-mencak. Wah, itu yang milih. Ya kan? Oh, itu kan kagak milih. Ya iya, tapi kan kalah. Ya kan? Yang menang yang berkuasa. Ya sudah, ikutin saja. Iya. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadilah orang yang cerdas, Pak. Ya, jadilah orang yang cerdas, berilmu. Makanya kalau lagi ngaji, kalau nggak paham nanya, jangan mandi. Simpen aja sampai ke rumah. Gerutu aja. Ini apaan nih pengajian ini? Ya kan? Nah, gitu. Hanya gerutu aja sampai rumah, Pak. Itu sakit kepala, sakit perasaan, sakit perut. Gerutu sama gurunya, Pak. Nah iya, coba. Kalau nggak ngerti ya ditanya. Itu kan memang proses belajar kan begitu. Ini nanya enggak, paham kagak, tanya paham enggak, paham. Hampir. Coba. Yang dipikirin ini ada kuehnya apa kagak, pengajian gitu kan. Itu level terendah, Pak, kalau mikirin perut, Pak. Kata Sayyidina Ali itu, orang kalau dalam hidupnya hanya mikirin perut, Pak, tidak jauh lebih mulia dibandingkan isi perut. Gitu. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan jadi orang bodoh, Pak. Jadi orang bodoh itu susah. Ya, semuanya serba ilmu. Ingin sukses di dunia pakai ilmu, ingin sukses di akhirat pakai ilmu. Man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Semuanya harus pakai ilmu. Salatnya pakai ilmu berantakan, Bos.
Ya. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka nih dikasih perangkat oleh Allah, pendengaran. Itu dipakai Pak, jangan sampai mubazir. Ya, itu telinga jangan hanya ada kupingnya doang, ini daunnya doang. Pajangan. Ya. Ini dibawa ngaji, telinganya nggak berfungsi. Fungsinya telinga itu apa? Mendengar. Meskipun telinganya ada Pak, kalau nggak difungsikan nggak berfungsi itu Pak. Kapan saatnya telinga berfungsi? Ketika kita melek. Karena kalau tidur Pak, mesti diteriakin pun nggak kedengeran Pak. Maka coba, kupingnya ada Pak. Ya, hadir di sini pengajian, Bapak tidur nyender, nggak akan kedengeran ini. Makanya jangan tidur, melek. Ya kan, coba. Jangan tidur. Usahakan Pak, itu namanya jihad. Jihad dengan ngantuk. Supaya dapat ilmu. Kalau nggak didengerin Pak, ini mah enggak. Kadang sambil ngedengerin lagu. Sambil ini dan itu. Nggak konsentrasi. Harus fokus. Kalau nggak fokus nggak bisa. Ya, masuk nggak fokus nggak bisa. Makanya di sini ada kajian fikih, udah fokus dengerin gitu kan. Bagaimana cara bertoharoh, bagaimana cara sholat, bagaimana berdasarkan dalil, berdasarkan hadis, berdasarkan ayat segala macam. Oh disampaikan sama guru, diperhatiin. Gitu. Sampai rumah bingung Pak, nggak perhatiin. Ya kan? Wudu tuh kayak apa ya? Wudu kayak apa? Itu kan dijelasin Pak. Nah kita tahu sampai mana batasan karena kelihatan. Makanya ada perangkat yang kedua, wal absor. Absor itu apa? Basir. Penglihatan Pak. Bukan mata. Ada punya mata buta Pak. Makanya kata Allah dalam Al-Quran. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum kulubu. La yafqahuna biha. Ya. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Fa innaha la ta'mal. Walahun adhanun la yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur. Kata Allah, sebetulnya yang buta itu bukan ini nih. Tapi ini nih. Jadi kalau jamaah ini ngaji Pak, hatinya kesel, enggak akan dilihat. Apaan itu Ustad, gua kagak demen. Nah gitu. Dia enggak bisa ngelihat. Dia dengar juga kagak, apaan itu? Apa yang dibahasnya apa itu? Ya kan? Enggak mudeng aku kayak gitu kan? Enggak. Coba. Nah sebab itulah maka itu senang dulu terhadap ilmu Pak. Kalau udah senang Pak, itu namanya bahasa yang kerennya cinta Pak. Cinta sama ilmu. Makanya au muhibban. Cinta. Kalau udah cinta Pak, tai kotok rasa coklat Pak. Makan. Orang Pak kalau udah cinta Pak, nggak peduli Pak, dia seharian di pinggir galengan itu balong Pak. Nungguin apa? Itu pancingnya ditarik sama ikan. Namanya hobi mancing. Seharian begitu dimakan tuh pancingnya sama ikan. Ikannya dulu gede, udah dapat ikan, dilepas lagi. Emang kalau orang pecinta tuh begitu Pak, nggak masuk akal Pak. Coba. Sama halnya cinta sama Allah Pak, kebanyakan gak masuk akal. Kenapa? Karena wilayahnya bukan wilayah akal Pak, cinta itu wilayah perasaan. Kok mau ya gak dengerin pengajian dari pagi sampai sore, namanya orang cinta Pak. Kalau udah jatuh cinta Pak, Pak susah Pak dipisahkan. Pokoknya udah harga mati Pak kalau cinta itu. Bukan NKRI harga mati kan. Tapi itu kalau cinta terhadap negeri Pak, itu udah gak bisa dipisahkan Pak. Kalau udah cinta itu. Kata orang jelek Pak, kata kita mah cakep aja, namanya orang cinta Pak. Udah ditutup Pak, mata kita gak bisa ngelihat Pak. Yang ada perasaan indah, perasaan nyaman. Ya kan? Maka ada orang pergi ke perang Pak karena cinta sama Allah Pak. Ingin dia meninggal dunia dalam kondisi yang jihad. Itu karena cinta Pak. Itu perlu ilmu. Kalau orang bodoh gak bisa. Ya kan? Nah sebab itulah wa ja'ala lakumus sam'a wal absar, lihat itu kan visual Pak.
Kalau ini audio, ya kan? Nah, antara audio dan visual disatukan itu menjadi sebuah kebenaran yang mutlak. Ya. Meskipun tidak absolut. Contoh misalnya ini lihat, ini ada airnya enggak? Dari mana tahu? Oh, karena ada tampilan pembatas nih, lihat di atas kelihatan ada batas nih. Tapi kalau penuh sampai luber nggak kelihatan nih ada isinya apa enggak. Harus dibuktikan. Ya kan? Ini ada airnya, saya celupin ini telunjuk. Ini lurus, Pak. Kalau masukin sini kelihatan bengkok enggak? Bengkok. Kenapa? Itu pembuktian namanya. Makanya yang namanya ilmu itu harus ada pengetahuan. Namanya ilmu pengetahuan. Nah, ilmu selama ini kan kita hanya masuk di kepala, Pak. Itu namanya intelektualitas. Intelektualitas itu nanti, Pak, dari penelitian itu memberikan sumbangsih kita dalam kehidupan itu hanya 10% saja. Selebihnya itu bukan di intelektualitas. Makanya lihat Al-Quran surat An-Nahl ayat 78 itu diberikan perangkat berikutnya. Apa itu? Wal afidah. Apa itu? Fuad itu. Fuad itu adalah hati nurani, Pak. Bukan hati. Kalau hati itu kolbu. Ya. Ada lagi syadr. Syadr itu, Pak, dada. Hati wilayah luar. Makanya lihat orang sakit hati yang dilus. Bukan jidat, Pak. Iya. Syadrun itu ini. Iya kan? Gitu. Ini syadrun namanya. Makanya orang sakit hati, kenapa yang dilus ini? Kenapa enggak jidat? Sakit hati kenapa enggak dilus jidat? Nah? Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini lihat kerennya Al-Qur'an, Pak, begitu. Maka kalau punya ilmu, Pak, memang sejatinya kalau belajar ta'limu ta'lim itu, Pak, ilmu itu harus sampai ke hati, Pak. Jangan nempel di kepala. Diturunkan ke hati. Sehingga dia punya yang namanya moral. Punya yang namanya akhlak. Dan ternyata, Pak, ketika ruh ditiupkan ke jasad. Jasad ini, Pak, saripati tanah. Makanya lihat, iblis kenapa gak mau sujud sama Adam? Karena dilihat fisik, Pak. Yang dilihat bukan ruhnya. Beda dengan malaikat. Makanya malaikat Jibril sebutannya apa? Ruhul Kudus. Malaikat Jibril itu panggilannya Ruhul Kudus, Pak. Nah, sebab itu malaikat lihatnya ruh. Ruh itu adalah memang bagian daripada Allah, Pak. Memang diciptakan oleh Allah. Ya kan? Manusia ini kalau ada ruhnya, Pak, masih hidup. Makanya lihat ketika masih hidup ruh berada di dalam jasad, Pak. Ada kecewa, ada marah, ada sedih, ada senang, ya, ada sakit, ada lelah, nah gitu, ada ngantuk, itu malas, itu fisik, Pak, yang dikendalikan oleh nafsu, ya, itu dikendalikan oleh jiwa. Makanya nanti, Pak, nih manusia ini, ya, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan kita ini kan sudah mengalami beberapa tahapan, Pak. Ya, kan ada beberapa fase, ya. Ini nah ibarat begini nih, tuh lihat. Jiwa itu kan perpaduan antara jasad dengan roh. Ya. Perpaduan antara jasad dengan roh. Nanti, Pak, ketika berpisah, roh kembali, jasad berpisah kembali ke tanah, maka dikubur. Harus dikubur kan. Kalau pendapat yang lain dihancurkan, dibakar segala macam. Kalau dikembalikan ke tanah. Makanya kan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu untuk apa? Untuk ruh. Kembali kepada Allah. Itu nanti dimintai pertanggungjawaban tuh ruh. Apakah ruh bisa mengendalikan jasad atau jasad mengendalikan ruh? Ya kan? Kalau ruhnya bisa mengendalikan jasad, berhasil, Pak. Tapi kalau jasadnya yang mengendalikan ruh, nggak berhasil, Pak. Gitu. Nah, sebab itulah makanya lihat prosesi dalam ibadah ini, tolong tangkapnya harus agak serius ini. Makanya lihat
Rasulullah kenapa berdoa ketika Rajab? Rajab itu arba'atu hurum, Pak. Bulan yang dipilih oleh Allah untuk memang itu dimuliakan. Untuk apa? Supaya siap-siap nanti akan masuk bulan Ramadan ini. Ya, masuk bulan Ramadan. Yang 3 itu kan berurutan tuh, Pak. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Muharram itu puncak, Pak. Maka sebutannya Muharram. Itu betul-betul udah mulia karena udah lewat Ramadan, Pak. Ramadan itu, Pak, itu mengendalikan jasad supaya ruhnya naik. Makanya nggak makan, nggak minum. Ini pun cuman sayangnya, Pak, begitu maghrib, Pak, kalap. Padahal puasa itu, lihat di dalam Al-Quran, Pak. Puasa itu ilal lail, Pak. Sampai malam. Cuman makanya saya bilang sampai malam itu apa? Yang nggak dilarang itu, Pak, makan, minum. Terus apa lagi? Berhubungan. Terus apa lagi? Tidur seharian. Oh, tidur masih boleh. Boleh tidur. Cuman ya sayang aja, Pak. Seharian tidur. Batal nggak puasanya tidur? Enggak. Secara fikih enggak, Pak. Iya kan? Misalnya kita nih berantem. Puasa batal nggak? Enggak. Yang batal nggak ada isinya. Iya kan? Kan secara fikih itu kan nggak makan, nggak minum. Ya. Oh iya, pokoknya udah batas, ada dari sejak imsak sampai maghrib gitu kan. Itu secara fikih, Pak. Tapi kalau misalnya kita berbohong, nipu, segala macam itu batal nggak puasanya? Nggak batal, Pak. Cuman dia nggak ada pahalanya. Jong gitu kan. Gitu kan, jong. Nah, berarti itu, Pak, kalau misalnya masih bohong, itu jasadnya yang masih mengendalikan ruh. Itu jasadnya masih mengendalikan ruh. Harusnya, Pak, ruh mengendalikan jasad. Lihat, habis subuh enaknya ngapain? Tidur. Itu jasad, Pak. Fisik. Kalau ruhnya nggak tidur, Pak, orang lagi tidur, Pak, ruh itu digenggam sama Allah, dikeluarkan dulu. Begitu bangun dikembalikan lagi sama Allah. Sadar. Makanya kalau mau tidur baca doanya, Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Makanya lihat kalau orang yang memang dikendalikan oleh ruh, hidupnya dekat dengan Allah, Pak. Karena ruh itu sejatinya atas genggaman Allah. Yang lain pun digenggam sama Allah. Cuman yang ruh ini lebih dekat sama Allah. Gitu. Nah sebab itulah makanya puasa dikasih khusus oleh Allah, Pak, imbalannya. Gitu. Dalil kudsinya kan begitu. Hadis kudsinya. As-saumu li wa ana ajzibi. Itu kan belum ada yang ngejelasin kayak begini kan? Itu karena memang ruh itu harusnya lebih dekat dan fisik jangan sampai kalah, Pak. Itu ruh jangan sampai kalah oleh fisik. Kebanyakan kita ini, Pak, itu ruhnya dikalahkan oleh fisik. Makan, minum, tidur, ya kan, senang-senang. Itu adanya nafsu ketika kita ini masih antara ruh dengan jasad masih menyatu. Nanti kalau sudah berpisah antara jasad dengan ruh, nafsu udah nggak ada. Nggak ada, Pak. Coba aja. Kalau nggak percaya, pisahkan, Pak. Udah nggak ada, Pak. Ya. Bapak buka ada Al-Quran surat Al-Munafikun ayat 10. Apa tuh? Ya. Ya. Apa yang disampaikan dalam Al-Quran surat Al-Munafikun ayat 10? Laula akhortani ila ajalin qarib. Kesekiranya ini datang ajal menghampiri diri kita udah dekat. Minta sama Allah. Jangan dulu. Sebentar aja, sebentar. 1 detik juga gak apa-apa dah. Ngapain? Pak asodako. Sedekah itu, Pak, berat gak? Ciri khas orang yang beriman itu, Pak, itu tak lagi mencintai fisik, Pak. Tak lagi mencintai fisik. Fisik dia tetap hanya jaga, tapi bukan itu, Pak. Tapi bagi orang-orang yang gak punya iman, Pak, dia fisiknya yang akan dikedepankan. Ya kan? Jadi lihat. Maka kalau ada penceramah itu yang tak lagi memperdulikan terhadap penampilan siapa? Gus Baha, Pak. Tapi terkenal gak? Enggak terkenal gak dia orangnya?
Terkenal. Kenapa? Ilmunya bos, bukan penampilannya. Ilmunya. Ya. Maka mohon maaf, meskipun ada ustadz, ada kiai, wajahnya nggak begitu cakep Pak, itu istrinya cakep Pak. Kenapa? Perempuan yang beriman nggak ngelihat lagi wajah Pak, tapi yang dikejar adalah rasa, rasa nyaman, ya. Kenapa? Karena yang hanya bisa memberikan kenyamanan dan ketenangan hanya Allah. Di dekat dengan Allah. Itu. Makanya tidak ada yang membuat kita menjadi damai. Baru ingat saja alladzina amanu wa tatmainu qulubuhum bi dzikrillah. Gimana kita bisa ingat sama Allah? Allahnya aja kita nggak kenalin. Dari mana kita kenalin Allah? Ada yang ngasih tahu, Pak. Ini ilmu. Nah, ini ilmu. Ya. Jiwa itu Pak, itu pengaruhnya pengaruh dari ruh, pengaruh dari jasad. 50-50. Makanya kenapa manusia itu lebih tinggi levelnya dibandingkan malaikat? Oh iya Pak, kalau malaikat ya nggak ada Pak jasadnya. Nggak ada jasadnya malaikat itu. Makanya nggak pengaruh, memang dia lurus Pak, on the track. Ya. Kalau setan Pak, meskipun nggak ada jasadnya, lebih banyak dia memang nafsunya. Ya memang ingkar. Manusia ini Pak, itu ada nafsu, ada ruh, ya kan? Ada kebaikan, ada keburukan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah ketika manusia bisa mengendalikan itu semuanya, prestasi Pak, luar biasa. Di tengah masyarakat jahiliyah yang begitu sangat luar biasa, tapi tetap terjaga. Itulah Nabi Muhammad SAW. Makanya Nabi Muhammad itu mutiara yang memang berada di antara batu-batu kerikil Pak. Yang nggak ada harganya. Ini mutiara Pak. Itu Nabi Muhammad. Di tengah kondisi jahiliyah yang begitu sangat luar biasa Pak kejahiliannya. Rasulullah hadir di situ. Kalau ngikutin keilmuan Pak. Harusnya Rasulullah ikut jahil kan? Enggak. Lingkungan kan. Makanya saya bilang lingkungan itu enggak juga. Tergantung bagaimana kita itu memanfaatkan semua potensi yang sudah Allah kasih. Karena Rasulullah itu yang bimbing Allah. Malaikat. Maka Nabi Adam sujud Pak. Seluruh malaikat itu sujud Pak kepada Nabi Adam. Ya, kecuali iblis. Karena iblis yang dilihat fisik. Ya, yang dilihat fisik. Makanya kalau hanya yang dibangun Pak badannya doang Pak. Jiwanya enggak Pak. Ya udah ancur-ancuran Pak. Harusnya bangunlah jiwanya. Bangunlah badan. Ini yang dibangun badannya dulu. Ngutang lagi Pak. Ya udah Pak. Enggak akan makmur Pak. Serius. Jepang itu Pak 1945 dibom atom Pak. Yang dibenahi itu bukan infrastruktur Pak. Tapi pendidikan. Ya. Yang dibenahi adalah pendidikan ilmu Pak. Maka Jepang teknologinya canggih, wah mampu menyaingi seluruh yang ada di dunia. Ya kan? Ilmu Pak. Cuman ilmunya nggak diimbangi dengan keimanan. Ya, sehingga sekarang krisis juga Pak. Krisis keturunan Pak. Mereka tuh melampiaskan seks dengan boneka. Dengan robot. Ya kan? Coba kayak gitu. Dan di Indonesia sudah juga kayak begitu terjadi Pak. Belum lama ini kan ada juga Pak hubungan seks tukar-tukaran pasangan. Kalau Bapak baca di berita itu ada Pak. Itu ditangkap Pak panitianya. Itu secara sukarela. Ya, ada panitianya. Ya, Ustaz Jaku baca ya. Beritanya. Oh, itu ada. Nama istilahnya Pak? Iya. Jadi coba bayangkan Pak. Itu kalau nggak ada aturan agama Pak. Dan di Indonesia yang mayoritas Islam, cuman Islamnya Islam yang nggak berkualitas Pak, cuman aja identitas, ya kan? Nah sebab itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya lihat nih, kalau bahasa Jepangnya sukmo, jiwo, rogo, oh, itu bahasa Jepangnya. Ada rogo, jiwo, sukmo. Bahasa yang intelektualnya ada IQ, EQ, SQ. Ya, ini materi 3 hari training nih saya.
Saya sampein di sini. Kalau haki enggak ada. Hah? Haki. Hati. Haki. Enggak ada. Oh, itu mah hanya ininya aja, apa namanya, sempalan. Ya, sempalan. Nanti banyak ada sosial S-nya, ya kan? Tapi yang utamanya ini intelektual, emosional, spiritual. Ya, nanti ada lagi adversity quotient. Oh, apa itu? Kecerdasan bagaimana mengelola masalah menjadi berkah. Itu kan tetap kembali lagi secara keilmuan, teknis dia nguasain, secara perasaan dia cerdas bagaimana mengelola perasaan, dan secara nilai, makna itu bagaimana dia apa bermakna apa enggak. Nah, Rasulullah itu ini ya semuanya cerdas, Pak, tiga-tiganya. Makanya fatona. Rasulullah fatona. Betul-betul cerdas, Pak. Dan kecerdasan di luar batas kecerdasan yang ada, Pak. Buktinya apa? Ketika konflik antara kubu, Pak, yang lain nggak terpikirkan, Pak. Karena merasa yang paling mulia itu adalah orang yang bisa memegang Hajar Aswad ketika lepas, tuh kan. Itu nggak terpikirkan oleh yang lain, hanya Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah itu kan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Itu 4 kabilah hampir mau bacok-bacokan, Pak, bahasa kita itu. Kenapa? Karena merasa saya paling berhak itu memindahkan Hajar Aswad. Iya kan? Oh, ternyata dibimbing tuh oleh Allah. Ya, siapa yang pertama kali masuk Masjidil Haram, dia yang berhak. Oh, ternyata Nabi Muhammad, Pak. Ya udah, Pak, orang itu percaya meskipun benci sama Nabi untuk menyelesaikan masalah. Lihat, Rasulullah nggak jumawa, Pak, nggak langsung ngambil begitu. Ambil sorban, diletakkan, pegang masing-masing kabilah. Ya kan? Tapi nih kalau mau jujur, yang megang langsung siapa? Rasulullah. Tapi semuanya merasa diperhatikan. Itu namanya kecerdasan emosi, Bos. Kecerdasan emosinya betul-betul menghargai, Pak. Melibatkan orang. Sehingga misalnya contoh misalnya, yang bangun masjid ini saya sendiri, Pak. Itu orang egois namanya. Jemaahnya gak akan ada, Pak. Ya kan? Udah, ini kan masjid-masjid gua yang bangun. Ya kan? Tapi kalau orang yang cerdas emosi, Pak. Bapak terima kasih ya. Meskipun dia cuma hadir doang, Pak. Kan dia diakui tuh, kalau bahasa kita tuh diuongke, itu kan, dimanusiakan, dihargai, ya kan? Oh, dihargai, Bapak terima kasih ya, Bapak sudah ikut membangun masjid. Padahal cuma duduk doang. Tapi kan dia seneng tuh, terakomodir, Pak. Perasaannya itu betul-betul diperhatikan. Itu namanya akhlakul karimah, Pak. Ya, akhlakul karimah. Nah, jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka nih jiwa itu harus, Pak, perhatikan ruh, perhatikan jasad. Nah, jasad ini oleh Allah di dalam Al-Qur'an itu tergantung dari makanan. Makanan kan dari bumi kan? Nggak ada dari langit. Ya, meskipun turun dari langit, itu dari bumi juga. Namanya apa? Air. Air kan muter dari bumi lagi. Ya kan? Nah, makanya lihat, kaitan dengan makanan Al-Quran apanya? Betul-betul membahas. Kulu wasrobu halalan thayyiban. Kalau kita mah yang penting halal, Pak. Udah halal, thayyib. Dilanjutin, Pak. Wala tusrifu. Jangan berlebih-lebihan. Meskipun halal baik, Pak. Tapi kalau berlebihan masalah. Maka ini apa? Asam urat, kolesterol, jantung. Ya kan? Apalagi? Gemukan, obesitas, ya kan? Coba. Itu yang buat siapa? Kita sendiri. Jangan kemudian, aduh, aku sedang diuji. Enak aja lo main diuji-uji aja lo. Yang buat kita sendiri, Allah yang disalahin. Ya kan? Makanya saya bilang tuh Allah tuh nggak ada celah sedikit pun bahwa Allah itu nggak Rahman Rahim, Pak. Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim ketika kita tahu mempelajari dengan baik dan benar, maka tidak ada celah sedikit pun untuk menyalahkan Allah. Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim, Pak. Maka diperkuat. Meskipun itu hanya orang-orang yang kurang yakin saja. Allahur Rahman, Allahur Rahim, wa syaqaqtu laha min kulli itsmi. Itu hadis qudsi itu.
Allah ini maha pengasih, maha penyayang. Dan kalau di dalam Asmaul Husna itu ada ad-darru al-muntakim, maha memberikan derita, maha memberikan siksa, ada neraka, itu tujuannya bukan Allah menghendaki kita dimasukkan ke dalam neraka. Cuman itu adalah sebagai sebuah peringatan saja. Jangan sampai kita masuk ke sana. Allah tuh menghendaki kita masuk ke surga, masuk yang nikmat. Cuman kita nggak mau milih. Iya. Gitu. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita ini, Pak, ya, indahkan tuh Rasulullah, ya kan? Kita nggak hidup zaman Rasulullah ada ulama. Ulamanya ngaco, jangan didengerin kalau ngaco, Pak. Yang bener aja. Ya. Itulah warasatul anbiya, ya. Kan kalau kita sudah cerdas secara intelektual, cerdas secara emosi, cerdas secara spiritual, itu orang yang berakhlakul karimah. Dan orang yang berakhlakul karimah itu, Pak, contohnya siapa? Rasulullah, uswatun hasanah. Makanya kalau ada mauidhah hasanah nggak akan bisa, Pak, merubah kalau tidak diiringi dengan uswatun hasanah. Harus bareng tuh. Mauidhah hasanah dengan uswatun hasanah itu harus bareng. Mauidhah itu kan nasihat hasanah, nasihat yang baik. Iya, isinya baik. Tapi pakai marah-marah. Itu tidak baik. Nah, tidak baik, Pak. Sambil menuduh, sambil memojokkan, sambil menyakitkan. Uswatun hasanahnya nggak akan berhasil, Pak. Iya kan? Harus diimbangi. Makanya oleh Rasulullah, Pak, dikunci ilmu menjadi sia-sia kalau ilmunya tidak diamalkan. Bahkan Al-Quran pun menyampaikan kaburon maktan indallah antaqulu ma la taf'alun. Jam 7:30 ada yang mau nanya? Oh, ada yang mau nanya. Oh, ada. Silakan. Mengenai prerogatifnya Allah pada Allah Ta'ala yang sudah bersaksi kan. Di Al-Quran sudah jelas ya, ketika Allah izinkan roh itu ke jasad yang dinamakan bashar, yang dinamakan insan. Di Quran kan prosesnya demikian, sampai derajat-derajat sifat insan itu khusus, sifat bashar itu nanti khusus juga. Yang jadi pertanyaan saya aja sederhana, bagaimana ketika ruh itu memandang, untuk ditempatkan pada jasad-jasad yang mendominasi kesifatan tadi yang mau saya sampaikan, nafsu, akal yang perlu bimbingan. Ada juga yang berpikir kan akal itu masuknya nafsu, makanya kan sampai tulis sedetail juga nafsu disebut di Quran lawamah amarrah mutmainnah. Nah itu kan kalau kita pandang lebih jauh lagi, sederhananya ruh itu menghadapi kondisi jasad ini seakan-akan punya tantangan tersendiri gitu. Betul. Memang makanya kenapa dikasih prestasi oleh Allah. Dikasih prestasinya apa? Ketika ruh mampu mengendalikan jasad ini, Pak, itu prestasi. Dan itu bukan hal yang mudah. Ya kan? Sama, lihat, oleh Allah dikasih sebuah reward bagi orang yang berpuasa. Rewardnya apa? Farhatani kan? Ada berapa? Dua, Pak. Kenapa dua? Padahal kan lapar, apakah hanya ada di puasa? Enggak, Pak. Kalau di puasa beda, Pak. Bukan hanya sekedar menahan lapar, menahan pendengaran, menahan penglihatan. Itu, Pak. Makanya kenapa? Sampai dikasih rewardnya, biar aku nanti yang menggantinya langsung. Yang lain kan enggak. Itu karena sebetulnya sebuah prestasi yang Allah ingin berikan kepada manusia yang ruhnya itu lebih dekat kepada Allah karena jasadnya dikendalikan, Pak. Sehingga, Pak, di bulan Ramadan tidur kurang. Tidur itu adanya di fisik, Pak.
bukan di ruh. Ruh nggak tidur. Adanya sakit di fisik. Kalau fisiknya udah berpisah dengan ruh, nggak ada sakit. Ya kan? Makanya nanti neraka pun Pak, itu ada neraka yang sebenarnya. Itu nanti ketika fisik dengan ruh sudah disatukan lagi. Itu, dan nanti yang akan memasuki surga bersama jasad, ruh dengan jasad, itu Rasulullah yang pertama kali masuk. Rasulullah Muhammad SAW. Iya. Sekarang nggak ada, belum ada apa penghuninya. Namanya di barzakh. Iya. Jadi di dunia ini Pak, maka ketika ada manusia, ketika ruhnya ditanya mau masuk ke jasad, nggak sanggup Pak. Nggak jadi Pak, jasadnya mati, udah keluar mati. Karena udah nggak sanggup. Tapi kalau sanggup, ya ditiupkan Pak. Nah itulah kemudian dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 72 ini. Ada kalimat kan, antakulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Kita boleh lupa Pak, tapi Allah nggak lupa Pak dengan perjanjian itu. Iya. Makanya oleh Allah kan, jangan sampai nanti di hari kiamat mengatakan sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Lalai. Dan memang banyak yang lalai Pak. Diajak ngaji serius Pak, nggak kuat. Ya, kebanyakan coba kalau di sini yang ngajarnya penyanyi dangdut Pak. Sambil pakai nyanyi-nyanyi Pak. Sampai sore kuat gak? Kuat Pak. Karena menyenangkan jasad. Ya kan? Menyenangkan nafsu. Ya kan? Itu makanya berat Pak. Ruh itu Pak berat. Makanya doanya ketika meninggal innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, asalnya dari Allah kembali ke Allah. Berat. Ya kan? Maka coba kita nih mengendalikan jasad supaya nih ngikutin ruh Pak. Itu pasti pengennya dekat dengan Allah terus tuh jasad Pak. Ya kan? Nah supaya jasad itu tunduk Pak. Ada amalan yang utama yang diajarkan oleh Rasulullah untuk orang Islam. Namanya apa? Amalan utama apa? Sholat. Sholat itu Pak puncaknya apa? Sujud. Sujud itu bayangkan Pak lihat. Yang dihormati oleh manusia itu apa? Kepala. Terendahkan serendah-rendahnya Pak. Lebih tinggian pantat Pak. Nungging Pak. Bu, ini direktur utama, imamnya kentut Pak. Apa marah? Kagak, dia kentut itu palanya Pak. Dia tetap di bawah. Makanya lihat, salah satu doa yang ijabah adalah ketika sujud kan. Analogi sederhananya begini. Seseorang ketika penderitaan yang paling sangat mendasar Pak. Itu sedang dekat dengan Allah. Jadi jangan jauh sama Allah ketika kita dikasih kesusahan yang paling sangat susah. Maka lihat, itu doa yang paling sangat ijabah. Iya, itu paling dekat dengan Allah. Maka ketika kita ini sujud, jangan dicepetin sujudnya. Kelamaan. Itu kalau sholat sendirian. Iya kan. Kalau sholat rame-rame Pak, dia sumpahin orang Pak. Iya. Makanya berat ya kan. Kita kira gitu Ustaz Yakub ya? Nangkep gak ya? Insya Allah. Ini ada online yang nanya. Ustaz bagaimana cara muhasabah diri? Muhasabah itu adalah mengevaluasi. Muhasabah itu kan menghitung kan? Hisab itu menghitung. Apa yang dihitung? Yang dihitung itu tentang kebaikan dan keburukan. Ya. Bagaimana cara memuhasabah diri? Itu ada beberapa aspek, ada dengan pendekatan intelektualitas, ada dengan pendekatan emosionalitas, bisa pendekatan spiritualitas. Kalau intelektualitas ya angka, matematik, menghisabnya, dihitung dia dari sejak lahir sampai dia ini tua, udah berapa umurnya? Sehari 24 jam, ya kan? 24 jam tuh sehari. 24 jam nonton TV berapa jam, ngobrol sama orang berapa jam. Ngobrolnya nanti dihitung lagi. Ngobrolnya berisi apa enggak berapa jam. Dihitung coba. Nanti akan tercengang kita. Ternyata,
Sholat cuma hanya 5 menit, bos. 24 jam. Nih, ngaji berapa menit? Wah, sejam aja udah panas pantat. Ngebul keluar asap, ya kan? Ya kan? Coba, wow itu yang leha-lehanya berapa? Dijamin Pak, nggak cocok masuk surga Pak. Dengan hitung-hitungan itu intelektual. Apalagi emosional. Perasaan kita nih, perasaan kita sudah berapa banyak kesel, ya kan? Menghargai orang segala macam itu kan? Dendam, dihitung gitu kan. Kemudian secara spiritual itu kan kita ini merasa dekat nggak sama Allah. Kalau sudah merasa dekat dengan Allah, berarti spiritualitas kan bagus. Makanya kenapa? Yang namanya muhasabah itu bukan kontemplasi, Pak. Bukan hanya sekedar kontemplasi kan? Karena mari kita muhasabah. Oh, kalau nangis berhasil, belum tentu juga. Belum tentu juga. Ada waktu dia nangis, mungkin karena larut dengan musik. Iya kan? Ada tuh training yang pakai musik, diajak gitu kan, membayangkan wajah ibu. Saya juga bisa hari ini pun, saat ini. Bayangkan wajah ibumu, sosok yang begitu sangat berharga. Di training begitu saya Pak. Begitu selesai training, apakah dia lebih bagus? Belum tentu. Nah iya, belum tentu Pak. Sebab itulah harus beberapa aspek yang harus dilakukan. Ya, intelektual, emosional, spiritual. Ya, itu. Yang kedua, Ustadz, kenapa saya kalau takbiratul ihram kok pikiran ini ingat ke ini dan itu? Itu namanya godaan. Makanya ada doa yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Apa? Rabbi a'udzubika min hamajati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Itu ayat Al-Qur'an tuh. Itu. Kalau tanya tentang suratnya Pak sama surat Ustadz Dahlan. Ya. Nanti yang online nanti ada Ustadz Dahlan. Namanya Ustadz Dahlan LC, itu adanya di Masjid Ar-Rahman. Beliau ini masih single. Sama Ustadz Yakub, single juga. Oh jangan. Ini yang nanya kayaknya perempuan ya Don ya. Oh iya perempuan tuh yang nanya. Ini online sampai ke Singapura Pak, ada yang lihat dah. Ya. Gitu. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika takbir ihram itu memang kita selalu digoda. Nah, makanya godaan kita ini tergantung dari apa yang sering kita dengar, tergantung dari apa yang sering kita lihat. Itu membayang Pak, membekas dalam memori otak kita. Coba kalau nggak ada yang pernah kita dengar, nggak pernah kita lihat, nggak akan terbayang kan? Orang kalau keseringan lihat film porno, bahkan ngelihat tuh. Begitu takbiratul ihram pasti kebayang. Iya, mesti mending otak kecil, otak besarnya ikut juga. Iya kan? Makanya kenapa Rasulullah mensunahkan ketika hubungan badan suami istri digelapkan. Selain berdoa. Ya, jangan dilihatin. Kan begitu sholat terbayang gitu Pak Haji. Tutup. Ya, udah. Yang penting kedepankan rasanya aja. Rasanya sama aja. Kecuali Ustadz Yakub belum tahu rasanya kayak apa. Gitu. Itu anugerah dari Allah, dikasih kenikmatan oleh Allah. Ya kan? Kan seks itu Pak anugerah dari Allah selama mengikuti kaidah, mengikuti risalah, syariat. Anugerah Pak, dapat pahala Pak. Ya kan dapat pahala Pak. Gitu. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi ketika takbiratul ihram memang ada sebuah pengkondisian yang memang harus dikondisikan, Pak. Makanya ulama ada ketika kita di takbiratul ihram abai terhadap Allah, salatnya enggak diterima. Harus makanya ada orang yang bahkan secara fisik sampai Allah, ulang lagi. Allah, cuman enggak ganggu sama yang lain, Pak. Nah, orang lain udah baca Fatihah dimasukin Allah, ulang Allah, Bang. Udah rukuk pasti Allah. Ada nggak pernah Kak? Oh iya Pak, saya sering lain. Ada yang muter Pak, Allah, Bang. Nah iya itu, itu nggak ada masalah sebenarnya kalau sendirian Pak. Itu adalah sebuah pengkondisian supaya bayangan, pikiran itu nggak menerawang kemana-mana, hanya konsentrasi lagi sholat.
Iya, itu keterkaitan dengan khusyuk. Iya. Ya kan? Coba. Sama halnya, makanya saya bilang kekuatan rasa ini, Pak, bisa mengendalikan segala-galanya, Pak. Sambil membayangkan gitu kan. Coba. Bapak meskipun ngaji, kalau ngebayangin perempuan, Pak, ngajinya hilang gitu. Meskipun fisiknya ada di sini kan. Ngebayangin perempuan, ya kan. Ada lagi, Pak, saya lagi ceramah di depan ibu-ibu. Dia ngebayangin bahwa yang ceramah jadi suaminya. Saya kacau itu. Aduh. Ada serius dia terus terang begitu. Saya bilang, aduh bahaya ini kalau gitu kan. So gitu. Aduh. Cukup ya? Cukup, Pak. Oh, ini udah terang ini. Nanti ini kuenya mengering ini. Ya kan? Masya Allah. Nanti ada lanjutannya, ini masih banyak ini. Sampai bulan Ramadan. Ini Ramadan tetap jalan ya? Jadi nggak pakai tawakuf ya? Oh iya, cakep begitulah. Jangan tawakuf sih nggak apa-apa. Itu biasanya kalau tawakuf di tradisi orang masyarakat Betawi, ya tawakuf itu hanya sekedar kita syukuran, itu ngasih BHS, ngasih amplop, ngasih bingkisan ke ustadz gitu. Bukan untuk saya, bukan untuk yang lainnya, ya kan? Ya kan? Gitu. Tawakuf begitu, Pak. Kadang ada yang masjid sama sekali nggak peduli sama ustadznya. Kasihan, Pak, kalau yang memang dia sudah berprofesi di situ, Pak, diperhatikanlah ustadznya. Ini peringatan untuk ketua DKM. Ya kan? Di sini kan ada ustadz yang biasa ngimamin, ya kan? Nah, ada yang biasa. Tolong diperhatikan ya. Termasuk ustadznya tolong diperhatikan calonnya gitu loh. Itu DKM tak punya tanggung jawab, itu ketua DKM. Supaya khusyuknya tuh nambah. Enggak, saya emosional, keimanan saya udah terkendali. Saya nggak mau kayak berhisab. Masya Allah. Makanya kan tujuan nikah itu sakinah kan. Supaya tenang gitu Ustaz Dahlan. Iya kan. Ini ada orang KUA soalnya. Ya mantan ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu 'anna ya karim. Wa'fu 'anna ya rahman. Allahumma ij'al hadza jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min hijid dunya wa 'adzabil akhirah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa lafa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.